Halo sobat Throttle Warriors, ketemu lagi di YouTube-nya Throttle Warriors Indonesia. Hari ini kebetulan kita mau belajar mode acro di Avata 2. Tapi kalau bisa ada opsi belajarnya jangan di Avata 2, di drone-drone misalkan Neo atau Rakita. Teman, karena ini mau nyoba, mari kita belajar bareng-bareng nih ya, supaya yang tadinya pakai mode normal di Avata 2 kita coba di mode manual. Nanti kita lihat nih apakah Om ini bisa pakai mode manual. Nah, ini baru pertama kali nih Om ya, bener kan? Betul. Baru pertama kali ya. Baru pertama kali. Ntar kita coba nih apakah dia bisa ngendaliin drone ini atau masih belum bisa. Oke. Over aja belum bisa. Tunggu aja. Kita coba ya, langsung ya. Kita belajar mode manual di Avata 2. Kita belajar hover dulu ya. Usahain drone itu Om bisa hover selama 5-10 detik dulu. Gunanya apa? Supaya Om bisa ngatur kontrol power si drone ini ya. Itu nanti ada orientasinya, ada yaw, pitch, roll ya kan. Nah itu harus dibiasain kayak gitu. Nanti kalau bisa hover, udah tahu rasanya terbangnya kayak gimana, baru kita coba pakai mode FPV. Nah sekarang coba. Sekarang mode manual Om. Agak munduran dikit Om. Nah hover Om. Pede aja Om. Pede aja. Oke up. Kalau panik langsung pencet. Bagus. Up. Terus up lagi nggak apa-apa. Majuin ke depan. Oh oke. Terus stabilin. Nah nggak apa-apa. Nolin aja. Oke. Nah itulah ya. Jadi mode manual di Avata 2 atau di drone sejenisnya itu nggak semudah apa yang kita pikirkan gitu kan. Mode normal itu memang ada fitur yang membantu untuk para pilot pemula supaya dia bisa mudah ngendaliin gitu loh. Tapi gerakannya terbatas gitu loh. Nah karena mode manual ini manuvernya bisa sesuai apa yang kita mau, ya jadi enakan sebenarnya lebih ke mode manual. Tapi itu selera ya, itu selera. Itu gimana enaknya aja gitu loh. Tapi kalau untuk mau main rakitan harus bisa nguasain mode manual. Nah, oke Om, sekarang kita coba lagi. Coba lagi. Oke. Memang yang namanya proses itu harus berdarah-darah. Rumput. Oke, rumput. Oke. Nggak gila tuh. Oke. Ya. Nah, ini harus posisinya harus sejajar. Nah, ya. Jangan posisinya miring atau ngebelakangin. Oke. Tuh 2 3 hover. Majuin dikit. Kalau miring kasih jauh, up. Ya begitulah serunya main FPV. Ya kalau untuk sekedar jatuh gini aman lah, nggak ada masalah, kuat. Makasih Om Raka. Nggak ada masalah, kuat kok. Ini aman, kecuali jatuhnya keras. Gue nggak bawa rubber lagi ya, saya pakai rubber. Ya harusnya rubber. Nggak apa-apa, ini kotor-kotor doang. Aman. Ini penyok. Mau lanjut? Lanjut. Lanjut? Tapi kayaknya angin ngaruhin juga. Enggak ngaruh. Ngaruh juga. Coba gue contohin Om, bentar. Ya, pegang. Nah, gini, sebenarnya pede aja. Ini angin up dulu aja. Kalau drone-nya ke samping kiri, kita harus koreksi ke kanan. Tuh. Kalau drone-nya ke belakang kita ke depanin. Tuh. Nah, kalau mau puterin, ya puter nih. Mungkin ini kan rate-nya masih low nih, jadi makanya agak lambat. Tuh, jadi gitu aja. Tuh, powernya mesti disesuaiin tuh. Gitu. Oke, kita coba lagi. Gampang bener kalau dia. Oke. Armeng. Pede aja, kasih throttle pede aja. Oke, pede. Up. Oke, kiriin. Oke, stabilin. Cakep, bagus. Weh, gue bisa Bagus, coy. stabilin. Gitu aja, kedepanin, turunin throttle-nya, ke kiriin. Terus kiriin. Nggak apa-apa, atas nggak apa-apa. Kalau masih bisa kelihatan nggak apa-apa. Up lagi kalau kurang power. Kiriin. Oke, bagus. Stabilin. Kiri. Susahin ke tengah situ, coba. Bisa apa enggak? Oke, ini gunanya supaya kita belajar orientasi dan
tahu si power si drone ini maunya dikasih berapa. Nggak usah rem. Lama tadi Om, over ya? Lama. Sekali lagi langsung praktek FPV. Oke, turunin. Aduh, gokil. Oke. Kalau belajar sendiri nggak ada yang bimbing nih, gue yakin bakalan ini drone-nya pecah, hancur. Jajan lagi. Ya kan? Nah, ini gunanya kita sharing ya. Gunanya kita sharing dan belajar. Enggak, ini masih normal. Oke. Sekarang sekali lagi kita langsung praktek FPV. Ya. Ya, gokil sih. Oke. Yang penting stabilin dulu powernya. Oke. 3 2 1 up. Bagus. Langsung bisa. Stabil, terus stabilin. Kiriin. Oke. Terus up, kedepanin. Kedepanin, up lagi nggak apa-apa. Oke, bagus. Bagus. Atas lagi, up lagi. Kasih power, stabilin, kasih yaw kanan. Kalau drone-nya ke kiri kasih yaw kanan. Bagus. Terus bagus. Itu kontrol bagus begitu. Oke, artinya drone-nya harus kita kuasain kontrolnya biar nggak lari kemana-mana. Bagus tuh. Oke. Over guys. Over mode manual pertama bisa lebih dari baru dibanggain. Tapi udah luar biasa, udah bisa lebih dari hampir 30 detik ada ya, semenit ada ya. Nah itu udah oke. Sekarang kita coba mode FPV. Kayak gimana tuh? Ya langsung main. Langsung main. Gimana? Apa mau hover dulu? Bisa tinggi-tinggi kali ya? Ya main pelan, tapi harus butuh inian, butuh apa namanya? Monitor. Monitor, biar bisa dipantau ngeremnya. Aman kan Roy ya? Aman, masih aman guys, aman. Aman, nggak apa-apa. Aman. Udah, matiin. Matiin. Jangan panik. Terus. Nah, diem dulu. Udah turunin. Majuin ke tempat kosong. Turunin. Oke, turunin. Nah, kasih mode. Okein aja nggak apa-apa. Manual, arming 10 ada. Kalau pakai Google nggak pede. Tadi kayak Pede, apa aja pede, kasih power dulu up. Powernya jangan nanggung. Nah, kalau nanggung jadi kalau nanggung dia kehilangan momentum. Oke, karena udah Om Uge coba tadi mode manual, itu pertama kali Om Uge ya? Ya, betul. Mode manual. Selama ini nggak pernah pakai mode Belum manual. pernah sama Gimana sekali. rasanya? Kebagian. Nggak ada hitungan berapa jam? Ya, nggak setengah jam kali ya. Ya, Tadi ya. langsung bisa ngerasain mode manual ya. Enak banget. Ternyata gampang apa susah? Susah banget. Tapi tentunya setelah bisa ini main tetap hati-hati dan sering latihan. Siap. Itu kuncinya itu aja. Oke ya, sekarang sekian dulu dari kita. Nanti tunggu aja tips and trick dan edukasi seputar drone yang ada di Indonesia. Pantengin terus channelnya Throttle Warriors Indonesia. Oke, makasih sahabat Throttle Warriors. Bye.